Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung bertanya, tanpa melalui proses zikir jahar, kemudian zikir siri huwallah, kemudian kita sebagai nyun sewu masyarakat awam, apakah sakit langsung ke sirur asrar? Terus kemudian ingkang kalih nyun sewu, tahapan lagi untuk ke makomu syahadah, apakah memang harus wajib melewati mukasafah dulu? Nyun sewu, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang dididik oleh Allah lewat sumber Al-Quran, ya dah, terkait bagaimana caranya kita berzikir, menafikan dan mengisbatkan nafi isbat di dalam la ilaha illallah. Kita mulai kecil sudah dididik tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Kita awal dikenalkan nama dulu, Pak. Allah saya katakan nama, lihat di dalam surah Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Udah, Allah nama. Lantas di situ ada istifham, pertanyaan. Siapa yang memiliki nama Allah? Nama saya Mukhlason, nama jenengan si A, si B, si C. Yang memiliki nama Mukhlason itu siapa? Gak mungkin keliru si A dan si B. Oke. Setelah itu kita ditingkatkan pengenalan terhadap Allah lewat kalimat huwa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Bahasa Dia itu berarti jauh, Pak, masih jauh, makanya disebut ismudzat. Dia, kita bicara di forum ini, kalau bicara Dia berarti tidak ada di forum, entah di mana. Dia jauh. Iki prosesnya, Pak. Kenalilah Allah dengan sesungguhnya. Akhirnya kita masuk pada kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Kalau anta berarti kamu, kalau bicara kamu berarti di depan. Jadi sekitar kita kamu. Cuman masih ada dua, ada ana, ada anta, ada saya, ada kamu, ada khalik, ada makhluk. Ini tempatnya di makom muraqabah. Inilah yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta'budallaha ka'annaka taroh. Imanmu harus ihsan, merasa bahwasanya Allah semuanya yang melakukan. Artinya dalam hatimu itu tidak bisa, Pak, jauh dari Allah. Artinya Anda beraktivitas apapun selalu merasa dipantau oleh Allah. Ini namanya muraqabah. Muraqabah. Di dalam sirul asrar itu memang ada 3 tahap. Pertama muraqabah, kedua menuju musyahadah, yaitu ainul basirah, bertemu. Nah, ini yang belum bisa kami sampaikan, ya. Nanti bukan berarti saya nggak mau, tapi kita tahapan-tahapan, Pak, ya. Tahapan-tahapan yang disebut dengan yang namanya ahad itu nanti di sini, sehingga muncullah surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali harus membawa puncak tauhid, puncak wahyu. Apa? La ilaha illa ana. Terangkan di tengah-tengah umatmu, supaya umatmu bisa makrifat pada aku. Bapak Ibu mohon maaf, selama ini ditutupi, Pak.
bukan ditutupi ketakutan kita sebagai ulama. Karena siapa yang berani membahas tentang la ilaha illa ana, zalika dhalalatun, kata ahli kitab mengatakan itu sesat. Naudzubillah. Akhirnya beliau-beliau para masyayikh, para kekasih Allah hanya berani membahas itu di tengah forum yang khusus. Tidak berani dibahas di tengah-tengah umum, nggak berani. Karena menjaga fitnah. Siapa yang mau datang baru dijelaskan. Kalau nggak mau datang, dia pun tidak mau menjelaskan di tengah umum. Takutnya ada fitnah. Sehingga jenengan wekdal berguru ilmu kaweruh. Mengapa guru-guru akhirat kita dulu itu olehnya menjelaskan bil isyarah, dengan bahasa isyarah atau kinayah atau sindiran. Itu semata-mata bukan bingung no sampean tujuannya, tidak, semata-mata biar tidak terlalu ada fitnah. Begitu Pak. Terlepas dari tahun zaman Sayyidina Ali sampai tahun 2014 ini loh Pak, baru para alim ulama berani berbicara tentang illa ana. Tidak hanya di tengah umum, bahkan di medsos, gitu. Banyak di medsos saat niki sekarang berbicara tentang ahad, tentang legalitas. Siapa sih yang memiliki nama Allah itu? Padahal sudah dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 1. Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhana, maha suci. Di situ nggak ada lafaz Allah, nggak ada, langsung alladzi. Subhana, maha suci sapa alladzi zat asra kang nglakokake sapa ladzi bi 'abdihi kelawan kawulane alladzi ai Muhammad lailan ing dalam waktu wengi. Dialah sang yang maha suci hidup yang memperjalankan hambanya di tengah malam dalam rangka Isra Mi'raj. Mi'raj berarti madhep sowan bertemu Gusti Allah. Lah sekarang sampai kali kula sebagai umat baginda Rasul, as-salatu mi'rajul mukminin. Jadikanlah sholat sebagai pertemuanmu terhadap Allah. Selama ini kita nggak bisa Pak, karena kendala alasan mata hati kita masih ada tutupnya. Berarti kesimpulannya harus dibuka. Pertanyaan tadi, apakah kami belum proses la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, bolehkah langsung la ilaha illa anta? Bapak Ibu sampai nggak terasa ya, kait kecil sudah dididik syariat nggih? Sudah melewati la ilaha illallah, sudah. Sampai kait kecil sudah dididik thariqah, gak terasa toh? Thariqah itu apa? Jalan. Bukan yang ku maksud thariqah kumpulan di luar itu yang ribuan, bukan. Thariqah itu jalan, syariat itu adalah ilmu, sistem. Contoh sholat, nama sholat itu thariqah dulur, jalan. Tujuannya apa? Tujuannya hakikat. Kalau sholat itu nama sholat itu thariqah, berarti syariate ilmu. Jenengan iki syariat dengan thariqah tidak bisa dipisahkan Pak. Jalan dengan ilmu. Nek sholat sampean gak ono ilmu nih sholat, ya salah. Kudune ono ilmu nih. Kemudian hakikatnya jenengan sholat itu lapo? Hakikatnya jenengan iki mau bersyariat berthariqah, tujuannya apa? Bertemu Allah. Pertanyaannya selama ini nggak bisa Pak. Karena apa? Hakikat sampai ini nggak ada kali kulo.
tujuan bertemu Allah itu ngelmune nggak sampai dapatkan, nggak bisa. Akhirnya ketemu nang sapa Pak? Iwak dendeng utawa kucing. Lah ngoten nggih. Kadang-kadang Pak, kita itu punya uang ditaruh di mana dicari nggak ketemu-temu. Tapi ketika sholat teringat, oh di bawah kasur gitu nggih. Berarti nek ono barang ilang ya ngono lho. Wis. Pun kalau hakikate wis sampean gawa ilmu hakikate kanggo sistem ruhaniyah, maka otomatis sampean saged bertemu Allah. Sebab ilmu syariat itu kanggo noto jasad, ilmu hakikat kanggo noto ruhaniyah, supaya ketika syariat berjalan di atas thariqah, hakikat ini bisa makrifat dateng Gusti Allah. Jadi tak jawab tidak apa-apa Pak. Apakah aku harus masuk thariqah pada kumpulan yang di luar itu? Gak usah menurut saya. Sebab jenengan sudah dikasih Allah thariqah, sholat itu thariqah. Gunakan thariqah atau jalan itu untuk bertemu Allah. Otomatis harus berhakikat. Kalau tidak berhakikat tidak bisa Pak. Makanya di dalam hakikat itu mengapa ditorehkanlah dzikir sirul asrar, itu sebagai kunci Anda bisa kemusyahadah pada Allah. Itu yang pertama. Kedua, apakah orang sisalik ketika suluk itu harus melewati jalur mukasyafah untuk menuju musyahadah bertemu Allah atau tidak? Jawabnya gini Pak, dalam makom mukasyafah, makom ada 3, mukhadharah, mukasyafah, musyahadah. Apa mukhadharah? Ya niki Pak, alam kasunyatan niki, alam dohir niki mukhadharah. Kebukae mripate dohir terhadap makhluki Allah ini, sama-sama mukhadharah. Alam dohir, alam kasar niki lho ya. Yang kedua alam mukasyafah, alam dimana jenengan kalau dimasukkan di dalam alam mukasyafah, meripat hati sampai dibuka tentang ghaib makhluk. Di situ ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam lahut, alam berkumpulnya para makhluk ghaib Allah, termasuk malaikat, termasuk jin, iblis, termasuk para kekasih Allah. Surga, neraka di situ. Lah, pertanyaannya, apakah si salik ketika suluk harus melewati ini? Jawabannya, apa kata Gusti Allah? Apa kata Gusti Allah? Sebab fungsine si salik ketika suluk berangkat menuju pada Allah bisa jadi tidak dikelihatkan alam mukasyafah, bisa jadi tidak langsung menuju alam musyahadah. Apa alam musyahadah? Alam kebukaan ghaib Allah. Yang tadinya Allah gaib, yang nyata itu kucing, itu gaib berarti Allah. Sekarang dibuka gaib Allah tadi musyahadah. Kucinge gak ketok ning ati sampean, tapi sing nyoto adalah Allah. La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Jadi Allah itu nyata, Allah iku jengleh, Allah iku sak nyata-nyatane. Mengapa di depan kita tidak nyata-nyatane Allah? Karena mata hati kita tertutup oleh nyatane selain Allah. Aku takon, sifat wajib Allah wujud iku nang Allah apa nang makhluk? Nang Allah tok ya, nang Allah. Terus lawan katane sifat wujud kita bakal dia lho Pak. Wujud sifat nafsiyah Allah wujud, lawannya wujud adalah adam, tidak lah sifat tidak wujud itu dari sifat wajib makhluk kita sebagai manusia. Loh, tapi mengapa kok kita katakan ini Lah inilah Pak persoalannya yang menjadikan ruhaniyah kita tidak nyata wujudnya Allah, karena tertutup oleh wujudnya selain Gusti Allah. Pun aku takok, jenengan asali ono apa gak ono? Boten wonten. Sekarang lah wonten nggih.
nek sampean kepingin ketemu sejatine sing ana balik asal, berarti jenengan kedah ora ana. Nek sampean sudah kembali kepada asal tidak ada, maka nyatalah perkara yang ada. Jelas nggih? Loh, wis enak ini loh. Dulu para masanya 2014 sebelumnya nggak berani, Pak. Sekarang sudah berani. Wis, karena sudah masuk pada tahun 2004. 2000 itu 20, Pak. 20 maksudnya surah ke-20. Surat ke-20 surat apa? Surat Toha. 14 ayat. Dibuka dalam surat At-Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Mentok ta, Pak? Mentok niki pun. Makanya kalau sudah tahun 2014 seluruh masyayikh yang tadinya sembunyi-sembunyi sekarang terang. Dulu zamane Khalifatul Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meneruskan estafetnya Rasulullah menggelar Dinul Haq ini di tengah umum. Tapi pada saat itu ahli kitab sebagai penentang belum kuat, nggak berani, Pak. Tapi ketika Sayyidina Ali, bagaimana? Ahli kitab sudah kuat. Yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Ayo, kaum Khawarij. Apal Quran, Pak. Apal kitab, Pak. Tapi mengapa beliau membunuh Sayyidina? Bahkan Hasan Husain juga dibunuh. Makanya nggak berani setelah itu sampai beratus-atus tahun, jebule sampai 2014 baru para masyayikh berani mengungkapkan estafet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada pengikut Rasul, ada penggemar Rasul. Lah niki bedane penggemar ambek pengikut itu beda, Pak. Nek penggemar cuman ngrungokno ngajine penak, dirasakno tapi gak gelem nglakoni. Nek pengikut tidak hanya sami'na mendengarkan saja, tapi juga wa'atokna gelem nglakoni. Inilah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir ini tercatat di tangan Allah sebagai pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, itu jawabannya. Boleh langsung ke dzikir sirul asrar. Iling-iling kapan sisa hidup kita kan nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Langsung mawon jenengan dzikir sirul asrar di tengah-tengah dzikir jahri atau dzikir siri. Boleh berzikir jahri tapi sertakan sirul asrar, boleh berzikir siri sertakan sirul asrar. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini mau nanya sedikit ya Gus. Monggo. Ketika zikir siri itu kok ngefek pada jasad itu gimana ya Gus? Apa perjalanan atau memang gimana ya Gus ya? Gitu aja Gus. Terima kasih. Boleh saya tanya? Iya. Ketika jenengan zikir siri, apakah sudah mengenal fungsi zikir sirul asrar? Belum Gus. Oke. Sampun. Sampun ngoten nuwun. Terima kasih Gus. Sama-sama. Bon, matur suwun Pak yang sudah atensi di majelis ini. Saya mulai tahun 76, Pak. Itu Abah sudah mendidik saya zikir siri. Di dalam thariqah, gak usah tak sebut nih thariqah ya, rapena. Sebab semua thariqah itu kebanyakan itu mentoknya adalah di dzikir khaufi, dzikir ismudat. Jenengan tadi katakan dzikir siri. Ada yang melantungkan dalam hati, masuk hu keluar Allah, ada yang masuk urip keluar Allah, wis macam-macam. Semuanya itu sih pakai nama. Terus di situ
Oleh karena saking kuate istiqomah dzikir sampean siri, terjadi efek di dalam diri jenengan. Ketahuilah, saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap saudara saya yang masih ada di thariqah yang belum membawa sirul asror. Saya kasih nasihat atau masukan. Saya bukan perkara ini menyalahkan dzikir sampean, tidak. Gini Pak, siapapun Anda ketika mendawamkan atau mengistiqomahkan dzikir jahri dan siri, bahkan terhitung sampai kadang satu hari satu malam 20.000. Saya dulu abah saya mewajibkan saya tahun segitu itu 20.000 satu hari satu malam. Ya bawa tasbih Pak. Siapapun yang berzikir tersebut tanpa disertai sirul asror, maka yang ada di dalam diri kita penuh dengan khodam, penuh dengan karomah. Kita tahu di dalam dunia kasaf itu ada dua, kasaf suwari dan kasaf maknawi. Kasaf suwari adalah kasaf di mana kita diberikan Allah satu karomah. Dengan karomah itu kita akan tahu apa yang akan terjadi karena mendawamkan dzikir tersebut. Mohon maaf, ini masih di jalur atau di makom mukasyafah. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima jangan sakit hati. Kami tidak bermaksud sing aneh-aneh, cuman kami punya pendapat, memberikan saran saja. Terus tingkatan kasyaf kita Pak, mohon maaf, tidak hanya itu. Allah akan memberikan tahu tentang masalah surga itu bagaimana, neraka bagaimana, alam barzah bagaimana, sampai masuk di situ. Bahkan toyul ardi bisa terjadi. Apa toyul ardi? Ngelempet bumi. Kita mau ke Jakarta hanya satu langkah bisa terjadi. Itu dunia kasaf. Bahkan yang paling mengagetkan akan tahu isi daripada kehendak di dalam hati seorang manusia. Misalkan dengan ada tamu datang, tamu itu habis tengkar sama istrinya. Terus sebelum Anda sebagai tamu bicara, langsung orang ini berkata, sudah Allah memperlihatkan isi hati kamu bahwasanya jenengan bertukaran. Terus si kiai dawuh, lain kali kalau jadi orang laki yang sabar, jangan tengkar. Bagaimana Anda ketika saat dikasih omongan seperti itu? Kaget toh Pak ya? Kaget. Kadang yang lebih parah jenengan itu menghukumi orang ini adalah aulia Allah. Bukan Pak, belum. Ciri aulia Allah, kekasih Allah, buka di dalam Al-Quran. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pertama ciri kekasih Allah itu adalah sibuk hatinya melihat Allah, tidak melihat makhluk rupa takdir itu, enggak. Tapi juga para kekasih Allah juga kadangkala dibonusi kasaf seperti ini. Kadang nggih mboten. Contohnya Kanjeng Nabi, sehingga namanya mukjizat. Contohnya Nabi Musa, akhirnya namanya mukjizat. Ada tongkat bisa membelah lautan. Ini mukjizat. Kalau buat kita umat karomah namanya itu, ya tak? Lah, ini jalurnya ada di kasaf Pak, kasaf suwari. Sedangkan kasaf maknawi beda lagi. Kasaf di mana ruhaniyah sampai sudah tidak melihat makhluk di dalam alam kasaf, tapi melihat Allah di dalam alam musyahadah. Pertanyaannya, mengapa saya tadi kok di dalam tubuh saya kadang bergerak sendiri Pak Bu ya, kadang bergerak sendiri. Saya sudah ngalami tahun 76 dulu itu. Subhanallah. Saya katakan itu adalah bentuk karomah.
Makanya saya tanya tadi, apakah jenengan ketika dzikir itu sudah membawa sirul asrar atau belum? Belum. Berarti jawabannya itu. Bila mana Anda sudah membawa sirul asrar, dipraktekkan di tengah-tengah dzikir sir atau jahri, maka itulah bentuk proses pembersihan kotoran hati. Kadang-kadang awak panas, Pak. Panas banget. Kadang-kadang macam-macam lah proses di situ. Kadang-kadang ketika kita khalwat ruh ini kita tahu ditarik Allah dan tahu keadaan jasad, tahu itu proses pembersihan ya. Inilah kalau di dalam masalah la ilaha illallah itu disebut nafi isbat. Bersihkanlah isinya la ilaha dan isbatkanlah ilallah dalam hatimu. Disitulah sebagai tuntunan syahadat asyhadu madepi ati madepi ruh, tidak di la ilaha berupa selain Allah, tapi illallah berupa hidup dalam diri jenengan. Begitu Pak ya. Jadi niku wau termasuk salah satu efek daripada zikir yang Anda istiqomahkan berupa karomah. Ayo terus no temen sampai iso ketok nomor togel amen kok ada ngono. Lho nggih, kula niki pun ngalami Pak. Mentoke kula tahun 2000, mohon maaf. Estu tahun 2000 mentoke niki. Habis itu wah, Masya Allah, untuk melepaskan itu luar biasa sulitnya Pak. Tapi alhamdulillah Allah masih mengendaki saya untuk melepaskan semua kasat-kasat itu. Akhirnya gini ki, tadine bentuke wani ngomong tentang masalah dinul haq di tengah umum begitu.